Sebelum prosesi sungkem, Bapak selaku orang tua Karina hendak memberikan petuah dan pesan kepada kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Karina lihat, tangan Bapak nampak sedikit bergetar saat memegang mikrofon. Pertama-tama, Bapak selaku orang tua mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk anakku Karina Adelia dan Baradean Raditya Putra. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, senantiasa harmonis, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, sampai ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda Karina Adelia, putri kandungku, sekarang engkau telah menjadi seorang istri. Patuhilah suamimu, karena sekarang pada dirinya lah letak surgamu. Cintai dan sayangilah suamimu. Buatlah keabadian cinta kalian sampai kelak maut memisahkan. Suara Bapak tercekat, matanya berkaca-kaca, sedangkan air mata Karina sendiri sudah mengalir. Bapak dan Bunda senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepadamu dan keluarga barumu. Terima kasih untuk segalanya, Nak. Terima kasih karena sudah bersusah payah membantu ekonomi keluarga ini. Kamu wanita hebat. Bapak bersyukur memiliki kamu sebagai anak. Percayalah, dimanapun kamu berada kelak, rumah ini akan selalu menjadi tempatmu untuk pulang. Bara kembali terdiam, menarik napas dalam mencoba meredam rasa sesak di dadanya. Teruntuk Ananda Baradean Raditya Putra, pria terbaik pilihan anakku. Bapak percayakan surganya padamu. Sayangi dia, cintai dia. Tuntunlah ia agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Janganlah engkau sakiti dia. Dan jika kelak engkau merasa sudah tak mencintai dan sudah tak menginginkannya lagi, kembalikanlah ia kepada kami, sebagaimana engkau memintanya. Kami di sini akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kalian berdua. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan untuk kehidupan kalian ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menutup wajahnya dengan tisu. Seberat ini rasanya melepaskan anak perempuan kandung satu-satunya. Bapak hanya merasa berdosa karena telah membiarkan Karina mengambil tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga selama ini. Sementara itu, Bunda dan Susan sudah menangis sesenggukan. Dalam hati mereka merasa lega karena masa-masa sulit itu telah berlalu. Karina menunduk mencoba meredam tangisnya. Bara tersenyum lembut sembari mengelus punggungnya, memberi kekuatan. Setelah itu, prosesi sungkeman. Karina semakin tak kuat menahan tangis saat ia bersalaman dengan Bapak. Bapak memeluknya erat. Akhirnya hari ini tiba, hari di mana ia melepas tanggung jawabnya kepada Karina. Jadi istri yang berbakti ya, Nak. Jangan suka melawan. Ikutilah suamimu jika apa yang ia lakukan sesuai dengan syariat agama. Bapak mengelus punggung Karina. Iya, Pak. Terima kasih sudah membesarkan Karina dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang. Maafkan Karina kalau selama ini Karina sering menyusahkan Bapak. Tangisnya makin menjadi. Di tengah itu semua, Karina agak khawatir wajahnya yang di makeup terlihat mengerikan karena menangis. Gantian Bara yang sungkem pada Bapak. Bapak memeluk Bara erat.
Selamat datang di keluarga kami, Nak. Tolong jaga Karina. Sayangi dan cintai dia. Jika dia melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik. Bapak percayakan dirinya padamu. Iya, Pak. Insya Allah saya akan selalu membahagiakannya. Terima kasih sudah mau menerima saya di dalam keluarga ini. Bapak menepuk bahu Bara sembari tersenyum. Mata Bapak nampak begitu teduh. Akhirnya ia benar-benar melepas anak gadisnya untuk pria impian putrinya itu. Karina sedang memeluk Bunda erat. Selamat ya, Nduk. Bunda senantiasa berdoa. Semoga kamu dan suamimu selalu mendapat keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin, ucap Karina. Terima kasih, Bunda. Karena selama ini Bunda sudah mau menyayangi Karina dan membesarkan Karina layaknya anak kandung Bunda sendiri. Maaf kalau selama ini Karina banyak salah dan membuat hati Bunda terluka, ucapnya lagi. Mereka berpelukan penuh haru. Banyak pasang mata yang melihat mereka ikut menangis. Bahkan Cecil dan Martha sudah menangis sesenggukan. Berikutnya acara foto bersama. Karina sudah khawatir, makeupnya hancur berantakan. Mas, muka aku gimana? Tanyanya. Ia tak mau foto pernikahannya terlihat jelek. Bara tersenyum lembut. Ia ingin mengusap air mata Karina, tapi ia takut hal itu akan merusak dandanan wanita yang baru saja sah menjadi istrinya itu. Cantik, ucapnya membuat Karina tersipu. Hari ini Bara selalu mengucapkan hal manis padanya. Makeupnya nggak rasakan? Bara menggeleng. Karina agak tak percaya dan meminta cermin sebelum berfoto. Dan benar saja, makeupnya sama sekali tak berubah. Hanya matanya saja yang memerah dan sedikit bengkak. Tak salah ia harus keluar kocek yang cukup dalam untuk membayar mua kalau hasilnya begini. Acara selanjutnya berjalan lancar. Namun sayangnya, setelahnya acara harus dihentikan dulu karena sudah dekat waktu sholat Jumat. Pasea menarik koper milik Bara dan membawanya ke kamar Karina. Ini koper Mas. Bara menyambut koper tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar Karina. Gadis yang sudah sah menjadi istrinya itu tersenyum malu-malu. Kamar Karina sedang dalam keadaan kosong karena Mua dan teman-temannya sedang menyantap hidangan di depan. Mas mau langsung ganti baju? Tanyanya karena waktu sholat Jumat sebentar lagi. Bara tersenyum lembut. Ia meletakkan koper di dekat lemari. Tangannya terulur memegang kedua tangan Karina. Terima kasih karena sudah mau menjadi istri Mas, ucap Bara. Tentu hal itu membuat Karina merasa terharu. Karina mengangguk. Ia menahan diri untuk tidak menangis lagi. Iya, terima kasih juga karena Mas sudah mau menjadikan aku sebagai istri. Bara mendekatkan wajahnya dan mencium kening Karina dalam, kemudian memeluknya. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Karina mengangguk kecil di dalam pelukan Bara. Rasanya begitu nyaman berada di pelukan seorang pria yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Para kaum Adam sudah pergi ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Karina sendiri kembali dihias. Kali ini ia akan memakai baju adat Jawa. Acara akan dilanjutkan setelah sholat Jumat nanti. Rencana awalnya, mereka hanya akan ijab kabul saja. Namun karena tak enak dengan warga kampung yang tak bisa datang ke resepsi di Jakarta,
Jadilah mereka melakukan resepsi juga di sini. Kalau tamunya tak akan sebanyak tamu saat resepsi di Jakarta nanti. Gila sih, makeup lo badai banget, ucap Martha yang salut dengan makeup Karina yang bahkan tak banyak berubah pasca nangis Bombay. Ini tanyain tips dan triknya sama yang makeupin, balas Karina. Makeup Cici the best pokoknya. Kali ini Cecil yang berbicara. Gadis itu memang suka dengan dunia permakeupan. Makasih. Jangan lupa pakai jasa aku ya kalau kalian menikah nanti, ucap Ciselen yang merupakan makeup artis kondang. Kasih diskon tapi ya Ciselen tertawa dan mengacungkan kedua jempolnya. Itu kamar Karina terbuka, menampakkan 3 orang wanita yang langsung berteriak heboh. Karina! Teriak mereka dan langsung memeluk Karina erat. Selamat Karina, akhirnya besti kita yang terakhir merit juga. Gaby memeluk Karina erat. Ketiga sahabat semasa kuliah Karina baru saja datang. Gaby, Rachel, dan Luna. Gaby baru bisa datang karena ia tidak bisa mengambil cuti. Ia bekerja di salah satu kedinasan dan baru bisa pulang saat tengah hari. Sementara Luna, ibu mertuanya baru masuk rumah sakit, dan Rachel baru sampai dari Washington. Makasih kalian udah mau datang. Oh iya, kenalin, ini Martha, ini Cecil, teman kerja aku dulu. Martha, Cecil, ini Gaby, Luna ada sama Rachel. Mereka bersalaman bergantian. Ini Rachel Gunawan bukan ya? Tanya Cecil agak ragu. Rachel mengangguk. Iya, kok tahu? Cecil langsung terperangah. OMG, ya kali aku yang suka dunia permakeupan gak tahu kamu. Aku follow akun YouTube kamu. Oh my god, gak nyangka bisa ketemu langsung. Mereka mulai heboh sendiri, dan syukurnya mereka cepat akrab. Aku penasaran mau lihat suami kamu. Di foto ganteng banget, manis-manis gula Jawa, ucap Rachel. Karina sudah pernah mengirimkan foto prewednya ke grup mereka. Bentar lagi juga pulang sholat Jumat, jawab Karina. Sahabat-sahabatnya itu sedang sibuk berdandan. Untung kamar Karina cukup besar, jadi ramai begini tak terasa terlalu berdesakan. Wow, itu Sagara bukan sih? Tunjuk Martha ke arah monitor. Ada 2 orang pria sedang berjalan beriringan dengan memakai baju groomsmen. Makin ganteng aja, sayang belok, ucapnya lagi. Tapi yang di sebelahnya siapa Kar? Ganteng juga. Giliran Cecil yang berkomentar. Bukannya apa, ia mau sekalian mencari jodoh di acara pernikahan Karina dan Bara ini, kalau bisa. Gak tahu, mungkin yang namanya Adimas. Soalnya Davi sama Davin gue kenal mukanya gimana. Iya, Davin dan Davi adalah rekan bisnis mereka. Jadi Karina pernah beberapa kali bertemu dengan mereka. Udah punya istri? Tanya Cecil antusias. Padahal singkat Karina ia sudah pernah cerita ke Cecil. Sebaiknya lo batalkan niat lo, Sil. Udah punya buntut 2. Tunjuk Martha ke layar lagi, di mana Adimas menggendong seorang anak laki-laki dan yang satunya lagi digendong oleh Davi, sembari mendekati seorang wanita yang sedang duduk di meja depan. Cecil manyun. Kan lumayan kalau sampai dia dapat jodoh bos juga seperti Karina.
Tadi sebenarnya mereka sudah bertemu, cuma saking tremornya, Cecil dan Martha tak berani sekedar menyapa. "Oh ya, Kar, Mini Cooper di depan punya lo?" tanya Luna. Saat ia sampai tadi, matanya langsung tertuju ke arah mobil imut dengan pita putih pink tersebut. Karina mendesah pelan. Dia lupa menanyakan hal itu dengan Bara. "Gak tahu." "Lah, kok bisa?" Semua mata melihat ke arah Karina, termasuk Ciselen yang sedang memperbaiki dandanan Karina, dan juga satu orang lagi yang sedang memasang riasan kepalanya. Karina menaikkan bahunya. "Aku malah baru tahu kalau ada itu mobil." "Bukan lo yang minta?" tanya Rachel. Karina menggeleng. Mana berani dia minta yang begituan. Mahalnya saja sebenarnya Karina cuma minta 20 gram emas. Tapi entah kenapa bisa beranak menjadi 127. "Wow, royal banget suami kamu, Kar. Pintar-pintar ya, Kar, menjaganya. Takut digondol kolong wewe," ucap Gaby, mengundang tawa yang mendengarnya. Riasan Karina hampir selesai saat pintu kamarnya terbuka. Bara agak kaget begitu melihat kamar Karina yang tadinya kosong, sekarang begitu ramai. Namun raut wajahnya langsung berubah. Pria yang sudah resmi menjadi suami Karina itu tersenyum ramah. "Walah, ini suaminya Karina ya?" "Iya," jawab Bara, menanggapi ucapan Gaby teman istrinya. "Mas, kenalin, ini Gaby." Bara mengulurkan tangan menyalami teman-teman istrinya. "Inilah Luna dan ini Rachel." "Salam kenal," ucap Bara. "Iya, salam kenal. Ternyata lebih ganteng aslinya ya daripada di foto." Karina agak malu. Dia takut Rachel akan bocor karena Karina sempat membanggakan Bara di grup chat mereka. Bara tersenyum mendengarnya. "Terima kasih," ucapnya. Karina kok kesal ya melihat tingkah ramah Bara pada teman-temannya. Biasanya Bara tak seramah itu pada perempuan, tapi kok sekarang beda. "Bara langsung ganti baju ya, biar langsung siap-siap," instruksi asisten Ciselen yang tadi pagi membantu Bara bersiap-siap. Bara menurut saja. Acara sebentar lagi akan kembali dimulai. Kalau sejak tadi, sudah banyak tamu yang datang sampai Bunda dan Susan kesulitan meladeninya. "Nana, kenalin ini teman-teman Mas. Tadi nggak sempat Mas kenalin dengan benar sama kamu." Karina tersenyum melihat para pria sukses di depannya. Tadi mereka memang sudah bertemu, tapi karena banyak sekali prosesi yang harus dilakukan, jadi mereka hanya menyapa ala kadarnya. "Ini Adi Mas. Kayaknya dia satu-satunya yang belum kamu kenal." "Selamat ya," ucap pria berperawakan tinggi tersebut. Pria itu tersenyum. Saat ia tersenyum, nampak lesung pipi samar di pipinya. Dia pasti populer di kalangan wanita, pikir Karina. Terus ini Davi dan Sagara. Kalau yang ini gak perlu dikenalin, kamu pasti udah bosan ngeliat mukanya. Rasya langsung manyun begitu mendengar ucapan Bara. Iya sih, dia sudah amat sangat kenal dengan Karina, jadi ngapain harus kenalan juga. Karina tertawa melihat ekspresi wajah Rasya yang nampak lucu. "Terima kasih ya sudah datang di waktu sibuknya," ucap Karina tak enak. Bagaimanapun mereka pasti punya kesibukan lain. Apalagi Davi dan Davin yang memimpin perusahaan. Pasti jadwalnya padat dan sangat sibuk. "Santai aja, kita datang juga buat ngeramein. Akhirnya yang di Bujang Lapuk laku juga,"
Davi menepuk punggung Bara. Karina tak bisa menahan tawa saat mendengar ucapan Davi. "Keluarga apa kabar, Pak? Gak diajak?" tanya Karina basa-basi pada Davi. "Istriku lagi hamil, jadi gak bisa jalan jauh. Tapi nanti resepsi di Jakarta dia datang kok." Karina jadi merasa tak enak. Tapi memang sih, setahu Karina, Kinara istri Davi sedang hamil anak ketiga. "Yang bawa keluarga nih, si Dimas." Davi menyenggol Dimas. Pria itu tak banyak bicara, seperti halnya Sagara. Karina sendiri agak takut menegur pria yang biasa disapa Gara tersebut. "Iya, itu ada anak-anak saya, sama babysitternya." Tunjuk pria itu ke arah meja tak jauh dari mereka. Dua anak lelaki dengan wajah yang sama persis sedang makan sambil disuapi oleh perempuan yang terlihat seumuran dengan dirinya. Kalau dia tak mengakui perempuan itu sebagai babysitter, mungkin Karina akan mengira istrinya. "Kembar, gemes banget," ucap Karina tak berbohong. Ah, ia jadi ingin punya anak kembar seperti itu. Pasti sangat lucu melihat dua anak laki-laki yang sama persis dan mirip dengan Bara. Membayangkannya saja Karina sudah sebahagia ini. Dimas hanya tersenyum. Karina sebenarnya mau bertanya kemana istrinya, tapi ia tak berani. Setelah itu, acara resepsi berjalan lancar. Tentu setelah begitu banyak rentetan acara. Karina agak lelah, kakinya pegal karena menggunakan sepatu berhak tinggi. "Sakit banget kakinya?" tanya Bara. Karina mengangguk. Ia lelah sekali. Tak terbayang bagaimana nanti saat mereka resepsi di Jakarta. Pasti akan lebih melelahkan lagi, karena harus meladeni ribuan tamu undangan. "Aku capek banget," ucap Karina berbaring telungkup di atas tempat tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Sasakan rambutnya bahkan masih terlihat. Ia belum mandi, tapi ia sudah berganti pakaian. Rombongan yang Bara bawa tadi sudah kembali ke hotel tempat mereka menginap. Bara duduk di sampingnya, kemudian memijat kaki perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya itu. Karina membeku sesaat. Mereka belum pernah bersentuhan sejauh ini. "Enakan gak?" "Hah?" ucap Karina gelagapan. "Udah enakan gak kakinya?" Karina agak malu, namun ia mengangguk. "Mas gak apa-apa mijitin aku. Mas kan juga capek." Bara tersenyum. "Iya, tapi tadi Mas gak pakai high heel, jadi gak sepegal kamu kakinya." Karina menikmati saja pijatan Bara yang rupanya cukup jago. Karina menelungkup dengan wajah menghadap ke arah Bara, memperhatikan wajah pria yang sekarang berstatus suaminya. "Mas ngapain sih beliin aku mobil?" tanya Karina. Ia benar-benar kaget saat melihat mobil tersebut. Tapi siang tadi ia tak bisa protes karena tak enak dengan tamu yang melihat. "Bukannya kamu suka? Katanya lucu." Karina mengerutkan kening. "Kapan aku bilang begitu? Waktu di lampu merah, kamu ngeliatin mobilnya terus. Mas pikir kamu mau?" Karina nyaris menongak. Cuma karena berkomentar asalnya waktu itu, Bara malah jadi keluar uang untuk memberikan barang yang tak Karina butuhkan. Ingatkan Karina untuk tidak berkata sembarangan ke depannya. "Tapi kan gak perlu sampai dibeliin. Mas punya uang, kenapa enggak? Yang penting kamu senang."
Senang. Tentu, siapa sih yang gak sebahagia ini dibelikan mobil mahal begitu? Tapi kan jadi terkesan mubazir. Setelah itu mereka saling diam. Karina yang sibuk melihat wajah Bara yang fokus memijatnya, dan Bara yang entah apa yang sedang dipikirkannya. "Mas," seru Karina. Bara berdeham, melihat ke arah Karina sambil tersenyum. "Mas," serunya lagi, dan Bara menjawab dengan hal yang sama. "Mas." "Apa sayang?" balas Bara gemas dengan tingkah Karina. Gadis itu menggeleng kecil. "Gak apa-apa, suka aja manggil Mas," ucapnya, malu-malu sembari menggigit bibirnya. Bara menurunkan kepalanya, kemudian tanpa Karina sadari, bibir lembut yang pernah ia rasakan sebulan lalu kembali terasa. Ciuman yang begitu lembut. Tak menyangka kalau Bara sejago ini. Ciumannya semakin dalam. Karina tak sadar sejak kapan ia sudah berbaring menelentang. Tangannya meremas pelan rambut Bara. Namun tak lama suara ketukan menginstruksi kegiatan mereka. Mereka melepas ciumannya, saling pandang dari jarak yang sangat dekat. "Nak Bara, teman kamu mau pamit pulang," ucap Bunda dari balik pintu. Mau tak mau Bara menjauh dirinya. "Iya Bun," jawabnya. Entah kenapa Karina mendadak merasa malu. Ia langsung berdiri. "Aku mandi dulu kalau gitu," ucapnya, dan buru-buru masuk ke kamar mandi. Saat sampainya di dalam kamar mandi, Karina memegang dadanya yang berdetak kencang. Astaga, hampir saja ia hilaf. Dirinya belum pernah berciuman sampai seintens itu, bahkan dengan mantan-mantannya dulu. Dan Bara sukses membuatnya mabuk kepayang. Setelah mandi, Karina celingukan melihat keluar pintu. Ia lupa membawa baju ganti. Mulutnya komat-kamit berdoa, semoga Bara tidak ada di dalam kamar saat ini. Ia belum siap memperlihatkan wujudnya dalam balutan handuk setelah mandi. Dan dirinya bersyukur Bara tak ada di sana, karena menghembuskan napas lega. Ia membuka lemari pakaian, mencari baju tidur yang akan ia pakai malam ini. Namun saat ia sedang memakai bra, pintu kamar justru terbuka, menampakkan wajah kaget Bara yang cukup kentara. Karina buru-buru berbalik. Ia merasa malu. Kok bisa? Timingnya pas sekali seperti ini. Kenapa juga ia lupa mengunci pintu? Karina mendengar suara pintu tertutup. Jantung Karina berdetak kencang saat suara pintu dikunci terdengar di telinganya. Detak jantungnya makin tak karuan. Ia tahu Bara sedang berjalan ke arahnya. Namun tak lama ia justru melihat Bara yang berbaring di atas tempat tidur, menyamping, menghadap ke arahnya. Tangan kanannya menumpuk kepala. Bara tersenyum jahil, sementara tangan kirinya menepuk sisi tempat tidur, seolah mengkode agar Karina berbaring di sana. Ah, apa yang harus Karina lakukan? Bersambung.